warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Sadwika Najmi Kausari, di materi pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia ya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai asam kuat. Nah, senyawa asam kuat ini secara umum diartikan sebagai senyawa asam yang ketika dilarutkan dalam air maka akan terionisasi sempurna. Terionisasi ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah terurai menjadi ion-ionnya, di mana nilai alfanya 100% atau 1. Nah, untuk asam kuat ini nilai Ka-nya, tetapan ionisasi asam, sangat besar ya. Contoh senyawa asam kuat yaitu adalah HCl, asam klorida. Ketika HCl ini terurai menjadi ion-ionnya, maka akan menjadi kation H+ dan anion Cl-. Nah, kalau misalnya kita gambarkan secara molekuler seperti apa ya? Kalau misalnya kita lihat secara molekul, nah ini misalnya dalam molekul HCl, kemudian kita larutkan dalam segelas air ya, maka molekul HCl ini akan terurai menjadi ion-ion H+ dan ion Cl- ya, secara 100% keseluruhan sehingga tidak lagi menyisakan molekul HCl. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya dengan asam lemah? Oke, untuk asam lemah ini sendiri secara umum diartikan sebagai senyawa asam yang ketika dilarutkan dalam air maka akan terionisasi sebagian kecil saja, sehingga nilai alfanya adalah antara 0 sampai 100% ya, atau antara 0 sampai 1. Nah, untuk nilai Ka atau nilai tetapan ionisasi asam lemah ini sangat kecil ya, berbeda sekali dengan nilai Ka dari asam kuat. Untuk contoh senyawa asam lemah ini yaitu adalah asam asetat ya. Ketika asam asetat ini terurai dalam air maka akan menjadi kation H+ dan juga CH3COO-. Namun, karena dia terionisasi sebagian kecil saja, maka nilai H+-nya akan kurang dari konsentrasi CH3COOH sebelumnya ya. Jadi masih ada yang berupa molekul CH3COOH atau asam asetat. Kalau misalnya secara molekul kita lihat ya, contohnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah molekul asam asetat CH3COOH. Kemudian kita larutkan dalam air, nah maka CH3COOH ini akan terurai menjadi H+ dan juga CH3COO- ya. Namun ternyata tidak seluruh molekul CH3COOH itu terurai menjadi H+ dan juga CH3COO-. Ada beberapa molekul yang masih berupa molekul CH3COOH, ya. Tidak dapat terurai H+ dan CH3COO- seluruhnya. Nah, oleh karena itu dikatakan ia terionisasi sebagian kecil ya, di mana nilai alfanya antara 0 sampai 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh asam kuat dan asam lemah. Untuk senyawa asam kuat ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan asam lemah. Maka kita harus menghafalkan jenis-jenis asam kuat ini ya. Contoh asam kuat apa saja? Contoh asam kuat ada HCl, asam klorida, kemudian HBr, asam bromida, HI, asam iodida, HClO4, asam perklorat, HClO3, asam klorat, H2SO4, asam sulfat, dan HNO3, asam nitrat. Nah, ini cara menghafalkannya bagaimana? Cara menghafalkannya sangat gampang sekali ya. Untuk senyawa asam, ini secara umum kan dicirikan dengan adanya ion H+ ya. Di mana H+ ini artinya adalah ion positif atau kation. Kalau ion positif pasti ketemunya dengan ion yang negatif, yaitu sebagai anion. Anion ini ada di golongan berapa aja? Anion ada di golongan terutama yaitu golongan 7A ya. Di mana golongan 7A ini ada senyawa apa aja? Ada senyawa F, fluor, Cl, Br, I, dan At ya. Nah, jadi untuk senyawa yang asam kuat ini adalah yang klor, Br, dan I ya, untuk astatin. Nah, ini sangat jarang ditemukan ya. Kemudian untuk fluor ini masuk ke dalam asam lemah. Untuk HCl, HBr, dan juga HI ini semakin ke bawah maka nilai asamnya akan semakin asam kuat ya. Nah, jadi sangat mudah sekali kan, hanya golongan 7A ya untuk yang asam kuat plus ditambah dengan HClO4, HClO3, kemudian H2SO4 dan juga HNO3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh senyawa-senyawa asam lemah ya.
Nah, untuk senyawa asam lemah ini, contohnya adalah selain senyawa asam kuat, misalnya ada HF, asam fluorida, kemudian ada HNO2 atau asam nitrit ya. Kalau asam nitrat dia berupa asam kuat, sedangkan asam nitrit adalah asam lemah. Kemudian ini ada H2SO3, asam sulfit. Kalau asam sulfat dia berupa asam kuat, tapi kalau asam sulfit yaitu asam lemah. Ya, contoh lainnya kemudian ada CH3COH, asam asetat, kemudian C6H5COH, asam benzoat, HCN, asam sianida, H2CO3, asam karbonat, H3PO4, asam fosfat, HCOOH, asam format, H2C2O4, asam oksalat, dan lain-lain ya, karena memang sangat banyak sekali senyawa-senyawa asam lemah ya, selain dari yang asam kuat yang tadi telah disebutkan. Oke, jadi sangat mudah ya cara menghafalkannya. Kita hanya hafalkan saja senyawa yang asam kuat. Nanti untuk senyawa yang asam lemah, tinggal selain senyawa asam kuat tersebut. Oke, bisa ya? Oke, pasti bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke senyawa-senyawa basa ya. Untuk senyawa basa kuat ini secara umum diartikan sebagai senyawa basa yang ketika dilarutkan dalam air maka akan terionisasi sempurna ya. Jadi memang untuk yang kuat-kuat ini terionisasi sempurna ya, nilai alfanya 100% atau 1. Kemudian kalau Ka ada namanya tetapan ionisasi asam atau Ka. Nah, untuk basa kuat atau basa ini ada nilai tetapan ionisasi basa atau Kb. Untuk basa kuat, nilai Kb-nya sangat besar ya. Contoh senyawa basa kuat adalah natrium hidroksida, NaOH. Di mana ketika NaOH ini dilarutkan dalam air, maka akan terion menjadi ion Na+ dan juga ion OH- ya. Ketika konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar, maka konsentrasi OH-nya pun 0,1 molar juga karena terion sempurna. Oke, secara molekul dapat kita gambarkan seperti ini ya. Misalnya ini adalah molekul NaOH, kemudian kita larutkan dalam air, sehingga NaOH ini akan terurai menjadi ion Na+ dan OH- secara 100% keseluruhan, sehingga tidak ada lagi molekul NaOH. Nah, sekarang bagaimana bedanya dengan senyawa basa lemah? Untuk senyawa basa lemah, ini merupakan senyawa basa yang ketika dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi sebagian kecil saja ya. Nilai alfanya antara 0 sampai 1. Nah, untuk nilai tetapan ionisasi basanya pun sangat kecil sekali gitu. Contoh senyawa basa lemah ini adalah NH4OH atau amonium hidroksida. Ketika dilarutkan dalam air, maka akan terion menjadi NH4+ dan OH- ya. Namun karena hanya terionisasi sebagian saja, maka konsentrasi OH-nya akan kurang dari konsentrasi awal NH4OH ya. Di sini misalnya untuk konsentrasi awal NH4OH-nya sebesar 0,1 molar, sedangkan untuk konsentrasi OH-nya pasti akan kurang dari 0,1 molar. Nah, secara molekul dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, ini misalnya adalah molekul NH4OH, kemudian kita larutkan dalam air, maka NH4OH ini akan terion menjadi ion NH4+ dan ion OH- ya. Namun ternyata masih ada yang berupa molekul NH4OH ya, tidak seluruhnya terion menjadi NH4+ dan OH-. Ada beberapa yang masih berupa molekul amonium hidroksida. Oke, jadi disitulah perbedaan ionisasi antara basa kuat dan basa lemah kalau misalnya kita lihat secara molekul ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk senyawa basa ini dicirikan dengan adanya ion OH- ya. Ion OH- ini merupakan ion negatif atau sebagai anion. Kalau ion negatif pasti bertemunya dengan kation atau ion yang positif. Nah, untuk ion positif ini di tabel periodik unsur yang dapat membentuk kation atau ion positif ada di golongan berapa aja? Ada di golongan 1A ya, golongan 1A, 2A dan golongan 3A ya. Nah, untuk senyawa basa kuat ini ada di golongan 1A dan 2A. Ingat golongan 1A jembatan keledainya apa? Halina kawin, Robiceae frustasi ya. Nah, jadi ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Oke, nah dari senyawa golongan 1A ini,
Seluruhnya merupakan basa kuat kecuali hidrogen ya. Semakin ke bawah dia akan semakin basa kuat. Namun untuk Fr ini sendiri merupakan radioaktif sehingga sangat jarang sekali ditemukan ketika berikatan dengan hidroksida atau menjadi FrOH. Sehingga sering diabaikan. Namun kalau misalnya FrOH terdapat dalam bentuk basanya, maka dia akan bersifat sebagai basa kuat ya. Namun karena radioaktif dan waktu paruhnya hanya sedikit, maka ini sangat jarang sekali ditemukan dalam bentuk basanya. Jadi untuk senyawa basa kuat itu ada LiOH ya, lithium hidroksida, kemudian natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, dan cesium hidroksida. Semakin ke bawah dalam tabel periodik unsur, maka sifatnya akan semakin basa kuat ya. Jadi di golongan 1A ini, basa kuat yang sifatnya paling lemah adalah LiOH. Nah, sekarang kita masuk ke golongan 2A ya. Nah, untuk golongan 2A ini ada unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra ya, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Oke, nah untuk senyawa golongan 2 ini, yang merupakan basa kuat itu hanyalah yang bagian bawah saja ya, yaitu Ca, Sr, Ba. Untuk Ra ini merupakan golongan radioaktif ya, sehingga sangat jarang ditemukan dalam bentuk hidroksidanya atau dalam bentuk basanya. Oke, jadi yang kita lingkari 3 unsur ini saja ya, yang dapat membentuk basa kuat yaitu kalsium hidroksida, strontium hidroksida, barium hidroksida. Ingat untuk golongan 2A pasti kationnya adalah berupa 2 plus ya, Sr 2 plus, kemudian Ba 2 plus ya, dan seterusnya. Sehingga ketika membentuk basa hidroksidanya, maka nama senyawanya yaitu dalam bentuk CaOH 2 kali ya. Di sini terdapat OH 2 kali karena memang anion hidroksidanya terikat dengan kation plus 2. Oke, nah untuk senyawa golongan 3A ini bukan termasuk basa kuat ya. Nah, sekarang kita masuk contoh basa lemah ya. Untuk senyawa-senyawa basa lemah itu merupakan kation plus OH- selain yang telah disebutkan pada golongan basa kuat ya. Nah, contohnya berarti di golongan 2A yaitu 2 teratas, ada BeOH 2 kali, ada MgOH 2 kali ya, magnesium hidroksida. Kemudian di golongan 3A-nya contohnya adalah aluminium hidroksida ya. Kemudian ada amonium hidroksida, ada CuOH 2 kali, CrOH 2 kali, BnOH 2 kali, FeOH 3 kali, dan seterusnya. Karena memang senyawa-senyawa basa lemah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan senyawa basa kuat ya. Jadi kita wajib hafal senyawa-senyawa basa kuat ya. Cara menghafalkannya tadi sangat gampang sekali. Kita hafalkan saja golongan 1A dan 2A ya. Jadi untuk golongan basa kuat ini hanya terdapat di 1A dan 2A kecuali hidrogen, Be, dan juga magnesium. Selainnya merupakan golongan basa kuat. Oke, itu tadi materi mengenai perbedaan asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SMKpedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.